pengikutnya dan banyak orang yang percaya sama dia. Nah, dia bilang bahwa dia bisa bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cacing, dan bahasa-bahasa seperti itu. Yang mana aku orang Arab sendiri, aku nggak ada satu kata pun yang aku bisa pahami loh. Bahasa jin. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Penyesatan di dalam Islam ini akan terus dan terus. Makanya saudara-saudara, kalau orang Kristen yang mau masuk Islam, berhenti dulu, tonton dulu video-video Saifuddin Ibrahim. Karena banyak sekali akhirnya menunda, bahkan tidak mau ikut Islam lagi. Dan ada juga yang nggak mau beragama sama sekali, biarinlah katanya. Ribut masalah agama kayak begini, agama yang hanya menghabiskan uang, tenaga, dan pikiran belaka. Begitu alasannya, saudara. Nah, kita tonton lagi ya, orang-orang kayak begini. Itu bahasa apa tadi? Bahasa cacing. 2. Bahasa malaikat. Bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'zim inna ja'alna baina Allah. 3. Bahasa semut. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukur innaka ya makali ya magufran alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. 4. Bahasa cacing. Kata bilatung, kata cacing. Makan tuh. Mas asyidi idhasya tasyida. 5. Bahasa hujan. Ini bahasa hujan, bahasa air dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. La hasyidi innaka ya mafirma Allah. Asyidi inhash. Al-hakal ya mafa'adun ya mafirma Allah. Wus'adun ya wa'adun ya ma'ullah hajan. Aduh, gak habis ketawa. Coba ya, Donditan, Zuma, ini ternyata orang-orang halusinasinya tinggi. Tapi yang lucu, kenapa muslimah perempuan seperti Uni Rifa yang mempertahankan agamanya itu, padahal saudara-saudara, di akhirat nanti wanita tidak dijanjikan apa-apa kecuali menjadi kemungkinan untuk menjadi istri di akhirat oleh suaminya di dunia ini. Aisyah itu sampai bilang begini, Aisyah, kalian menganggap kami hanya pemuas nafsu. Kami hanyalah anjing-anjing belaka di depan kalian. Gak ada gunanya sama sekali. Tetapi terus berlanjut. Muslimah membela keyakinan Arabnya ini. Nah, ini apa bahasa lanjutan dari ini nih? Coba saudaraku yang ini, yang muslim itu ya, kan kasihan. Bagaimana keturunan Nabi ini lalu mengangkat dirinya Habib dengan bangga mengalir darah Nabi di dalam tubuh kami. Emang kenapa kalau yang mengalir darah kami itu dia adalah darah Nabi? Ini penjual minyak nyong-nyong. Kak, maaf ketinggalan. HBS. Oh no. Ngapain gue ketemu sama laki-laki mau kondo? Anjrit, ternyata selama ini si Bakar itu mau kondo, modal kunci doang. Udah sepi job kali ya. Semoga lekas sembuh para mukibin. Gak nafkain anaknya, gak tanyain kabar anaknya. Korban siapa? Itu korban laki-laki Arab yang mengaku keturunan Nabi, penjual minyak nyong-nyong di Tanah Abang, jadi Habib, suruh tes DNA, gak berani. Mereka tidak takut pada Allah, tapi takut dengan tes DNA.
Jangan sebut namanya berjuang memberlakukan syariat Islam, tapi kejepit sama Firza Hussein, kejepit Bahar sama Helwa. Helwa itu artinya gula-gula ataupun permen, itu namanya Helwa. Jadi si Bahar Smith ini kawin dengan Helwa, baru umur 20 tahun, sekarang 22, anaknya satu dengan Helwa ini. Memang banyak laki-laki tergiur, hormat, duduk bersama Bahar Smith. Oh, dia ini adalah pejuang. Dia mewarisi darah Nabi, darah Rasul. Ini kejepit sama wanita ini. Dan dia terus menghina artis dangdut seperti Oma Irama, ulama-ulama pribumi, ulama Nusantara. Ini dihina terus oleh Bahar Smith, oleh Habib Rizik, oleh bin Yahya yang ada di Pekalongan itu. Dan juga bukan itu saja, ahli nasab kenapa nggak berani datang ke podcastnya Oma Irama ataupun bersama dengan Imaduddin Banten, modal kuar-kuar doang. Ayo tes DNA kalau berani. Dia dulu aslinya penjual minyak nyong-nyong di Tanah Abang yang diikuti juga oleh Bahar Smith. Dia datang. Nah, saudara-saudara, bagaimana peradaban ke depan ini dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa menolak keduanya, maka dia akan menjadi sampah peradaban. Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Baklawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya, kini seolah-olah sudah terlantar. Nasib Baklawi itu telur di ujung tanduk. Ngeri sekali, tragis. Penyebabnya karena terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi itu. Padahal sudah jelas Muhammad tidak punya anak laki-laki. Artinya nasabnya sudah putus. Kemudian melakukan praktek rasisme, selain merasa sebagai ras paling mulia, juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasanya atas dasar kafaah atau kesetaraan derajat ras, di mana putri mereka harus menikah dengan sederet rasnya yang yaitu turunan Nabi. Sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja, termasuk dengan pribumi. Si Bahar Smith itu istri pribuminya banyak sekali, dari Bandung yang saya tahu, Sukabumi, kemudiannya juga dari Bogor. Tapi sengaja ditutup semuanya. Mau diviralkan juga, ya kalah viralnya dengan seorang tokoh yang namanya Bahar Smith ini. Yang ketiga, klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Husain dan Husain. Disinilah letak blunder terbesarnya, sehingga gampang dibuktikan kepalsuan dari Baklawi ini, Bahar Smith ini. Nah, karena keonaran, banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap menyaingi ataupun mengancam eksistensi nasab mereka. Nah, untuk hal-hal ini paling sulit dideteksi karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapatkan ke NU. Nah, disinilah NU menjadi tersandra, bingung mau membuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah sejak dulu waspada dengan urusan nasab para Arab ini. Di Muhammadiyah mereka tidak mendapat tempat yang
pantas di sana. Kecuali di NU rame. Dulu ada pimpinan pusat Muhammadiyah dari Baswedan, marga Baswedan. Ya mungkin Anies Baswedan ini keturunan lanjutannya nggak berani macam-macam masalah agama. Apalagi mengaku diri Baswedan itu bukan keturunan Nabi, tapi memang Muslim Yaman. Kemudian melakukan juga pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional dan juga tokoh-tokoh Kesultanan Nusantara. Jadi itu yang dilakukan para Habib ini, dan pendusta, generasi yang jahat, ideologi yang sesat. Saya harus mengatakan ini karena Anda semua tidak berani untuk membongkar. Nah, saya punya kapasitas untuk membicarakan itu. Setelah Baklawi terbukti bukan cucu Nabi, lahirlah zaman pembaharuan mental generasi Islam Nusantara, hapus mental terjajah. Kemudian di Rabitah Rumail juga menampilkan manuskrip tulisan-tulisan yang mengutip bahwa bohong semua itu. Ya lebih lagi kalau Muhammad itu ya nabi palsu. Bagaimana dia menerima pelayanan? Maka tugas utamanya melayani tuannya. Semoga yang melakukan misal belum bisa memberikan kepuasan ataupun setidaknya penjelasan saya ini membuka pemahaman Anda semua Muslim. Jadilah Muslim Nusantara yang baik minimal. Tujuan dari omongan saya itu kamu tinggalkan Islam tuh, masuk Kristen. Ikut Kristen maka Indonesia damai sejahtera. Dan akan mengalami kemajuan yang luar biasa dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga dengan hidup toleransi dan damai ini akan membawa bangsa ke depan menjadi bangsa yang maju. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.